Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai penerapan pada hukum-hukum termodinamika. Baik, sebelum kita masuk ke penerapan hukum termodinamika, teman-teman harus terlebih dahulu mengetahui apa itu termodinamika. Jadi, termodinamika itu merupakan cabang fisik yang belajar mengenai hukum-hukum dasar yang dipatahi oleh kalor dan juga usaha. Selain itu, termodinamika merupakan salah satu bidang yang terpenting dalam ilmu pengetahuan dan juga kerekayasaan. Dalam termodinamika sendiri, itu terdapat sistem dan lingkungan, juga terdapat hukum-hukum termodinamika. Jadi teman-teman, secara umum, termodinamika itu merupakan ilmu yang mempelajari mengenai perubahan energi panas menjadi bentuk energi lain. Menurut hukum termodinamika sendiri, energi itu dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, baik secara alami maupun hasil rekayasa teknologi. Sekarang kita masuk ke penerapan hukum termodinamika. Yang pertama adalah rice cooker. Seperti yang teman-teman ketahui bersama bahwa rice cooker itu merupakan alat penanak nasi. Bahkan hampir di setiap rumah kita memiliki rice cooker. Teman-teman juga harus mengetahui bahwa rice cooker ini adalah alat penanak nasi elektrik yang memanfaatkan energi listrik. Dan juga rice cooker merupakan salah satu alat rumah tangga yang menggunakan prinsip termodinamika. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip kerja dari rice cooker. Teman-teman, rice cooker ini menerapkan prinsip hukum termodinamika ke-1, di mana menurut hukum 1 termodinamika, U itu merupakan simbol yang menjelaskan mengenai suatu sifat yang ada dalam sebuah sistem. Sedangkan untuk W dan Q bukan merupakan fungsi variabel, melainkan W dan Q itu termasuk dalam proses termodinamika yang dapat berpengaruh terhadap suatu keadaan. Rice cooker juga terjadi perubahan energi, yaitu dari panas menjadi listrik. Aplikasi lain dari termodinamika pada rice cooker ini dapat dilihat pada pernyataan pada video. Nah, maksud dari pernyataan ini adalah suatu kalor itu akan mengalami perpindahan dari lingkungan yang bersuhu tinggi ke lingkungan yang bersuhu lebih rendah. Nah, hal ini menyebabkan saat dua benda dengan suhu yang tidak sama berdekatan atau bergandengan, maka keduanya akan mengalami pertukaran energi internal, sehingga suhu dalam kedua benda tersebut akan seimbang. Dalam aplikasinya pada rice cooker ini tidak terjadi pertukaran energi internal, melainkan pada rice cooker akan terjadi suatu kerja oleh panas yang dilakukan oleh suatu sistem di dalamnya. Lalu pertanyaannya, kok bisa rice cooker membuat nasi matang dengan pas, atau bisa dikatakan tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak? Kenapa ya? Nah, ternyata ada alasannya nih teman-teman. Jadi, suatu cairan akan menguap bila tekanan uap gas yang berasal dari cairan adalah sama dengan tekanan dari cairan ke sekitarnya. Atau secara matematis bisa kita sebut tekanan uap itu sama dengan tekanan cairan. Jadi, titik didih suatu cairan sebenarnya dapat dimanipulasi dengan meningkatkan tekanan di luar cairan, atau kita sebut saja dengan tekanan eksternal. Jadi, ini yang menyebabkan rice cooker dapat membuat nasi matang dengan pas. Selanjutnya yang kedua, lemari es. Sistem kerja dari lemari es adalah mengubah energi panas menjadi energi dingin. Perubahan energi ini yang kita kenal sebagai termodinamika di dalam ilmu fisika. Cara kerja lemari es dalam termodinamika menjadi salah satu contoh dari perkembangan ilmu fisika dan juga teknologi. Selanjutnya kita akan membahas prinsip kerja dari lemari es. Cara kerja lemari es dalam termodinamika berhubungan erat dengan hukum perpindahan kalor, di mana kalor sendiri itu merupakan tenaga panas yang dapat diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda lain secara hantaran atau konduksi, dan penyinaran atau radiasi, atau bisa kita sebut aliran atau konveksi.
Tetapi teman-teman, meski begitu keduanya memiliki cara kerja yang berbeda dalam mengubah energi. Kemudian, pada prinsip kerja lemari es, energi panas itu akan selalu bergerak menuju ke energi yang lebih dingin. Nah, proses ini yang kita sebut dengan proses termodinamika. Proses-proses yang dimaksud adalah yang pertama, proses pada tekanan konstan, proses pada volume konstan, proses pada temperatur konstan, dan proses adiabatis. Termodinamika mempelajari pertukaran energi dalam bentuk kalor dan kerja serta sistem pembatas dan juga lingkungan. Sebuah lemari es harus melakukan tugas untuk membalikan arah normal aliran energi panas. Tugas itu akan melibatkan penggunaan energi yang bertujuan untuk memindahkan sesuatu, dan untuk melakukannya sebuah lemari es akan membutuhkan energi. Dalam kasus ini, energi itu disediakan oleh listrik. Termodinamika yang terjadi dalam lemari es adalah menggunakan energi listrik untuk memanfaatkan refrigeran. Jadi, kunci proses lemari es dan sistem pendingin lain agar dapat bekerja itu terdapat pada refrigeran. Jadi pertama-tama, energi panas akan ditransfer ke dalam lemari es untuk menjadi cairan dingin yang melewati sebuah mesin evaporator. Lalu refrigeran yang sudah dibahas sebelumnya akan menyerap energi panas agar menjadi lebih hangat, lalu akhirnya berubah bentuk menjadi gas. Gas yang terbentuk sebelumnya akan dialirkan melalui kompresor agar cairan pendingin memiliki temperatur yang lebih tinggi. Refrigeran dengan suhu yang lebih tinggi tersebut selanjutnya akan mengalir melalui kondensor, di mana terjadi transfer energi panas ke kumparan pendingin kondensor. Dan akhirnya, refrigeran tersebut kehilangan energi panasnya dan berubah menjadi energi dingin. Selanjutnya, refrigeran masuk ke tabung ekspansi. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan menjelaskan penerapan termodinamika pada mesin genset. Berdasarkan termodinamika pada dasarnya, prinsip kerja genset sendiri adalah mengubah tenaga mekanis menjadi tenaga listrik melalui proses induksi elektromagnetik. Alternator atau penghasil arus bolak-balik, atau kita bisa sebut AC, menyuplai tenaga listrik saat terjadinya gangguan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, yang keempat, kita akan membahas mengenai kendaraan bermotor. Prinsip kerja dari kendaraan bermotor berkaitan dengan hukum termodinamika kedua, di mana siklus udara volume konstan yang terjadi pada mesin kendaraan bermotor adalah siklus ideal yang menerima tambahan panas yang terjadi secara konstan ketika piston dalam posisi titik mati atas. Di sini, kalor akan mengalir secara spontan dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Dalam kendaraan bermotor, terjadi kompresi adiabatik, di mana kompresi ini bertujuan untuk menaikkan tekanan uap bensin dan campuran udara. Proses pembakaran pada tekanan yang tinggi akan menghasilkan suhu, tekanan, dan juga gaya dorong yang sangat besar.